hidup di wilayah yang 70%-nya itu ya air dan 70%-nya itu adalah perikanan ya. Makanya perikanan itu jadi top tier sebenarnya, bidang yang benar-benar bidang yang top tier. Kenali ikanmu, kenali negerimu. Nah, itu. Oceanic Podcast. Buka suara, buka wawasan. Dengar lebih dalam, pikir lebih luas. Oceanic Podcast. Halo guys, kembali lagi ke Oceanic Podcast. Kali ini kita bersama host baru, yaitu aku, Samara. Dan di sini aku nggak sendiri, teman-teman. Aku di sini ditemenin sama Dr. Feril Hasan yang akan sebagai narasumber kita, yaitu beliau adalah dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga yang nggak cuma jadi dosen di Fakultas FPK, tapi juga berhasil masuk ke dalam daftar 2% top scientist in the world. Dan nggak cuma itu, beliau juga adalah nominasi Lindau Nobel 2026. Dan Dr. Feril Hasan ini juga menjadi bagian dari kolaborasi internasional dalam penemuan spesies baru dari Kalimantan. Kira-kira apa itu, teman-teman? Kepo nggak? Ayo kita langsung masuk aja ke episode ini. Beliau akan mengajak kita menyelami ruang lingkup penelitian ikan yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik. Halo Dr. Feril, Halo, bagaimana kabarnya Bapak? Ya gini-gini aja lah sebagai dosen peneliti dan banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Sehat ya Bapak? Ya, alhamdulillah. Kayaknya nggak gini-gini aja sih Bapak. Kalau dari pencapaian Bapak ini banyak banget, dari top 2 scientist in the world, nominasi Lindau, dan juga kolaborasi internasional nih penelitiannya. Jadi top 2% scientist in the world tuh waktu 2024, bener ya Bapak? Ya, 2024. Nah, mungkin apa makna penghargaan ini bagi Bapak, baik sebagai peneliti maupun sebagai dosen di FPK UNER ini Bapak? Iya, sebenarnya kan itu ya bisa dibilang kan achievement atau catatan ya bagi produktivitas dari peneliti sebenarnya kan itu. Dan sebenarnya di Indonesia itu ya bisa banyak yang masuk, itu bisa banyak. Kemudian di UNER pun bisa beberapa yang masuk begitu. Cuman yang membuat ini mungkin agak spesial ini karena di bidang perikanan di Indonesia itu hanya ada dua. Hanya ada dua so far, hanya ada dua. Salah satunya dari peneliti peneliti senior dari Unsiah Aceh. Yang kedua ya peneliti dari UNER. Berarti keren banget ya Bapak, ini cuma ada dua dan Bapak adalah salah satunya. Kalau saya tidak salah, salah. Tapi kalau untuk bidang lain, bidang medis, bidang sains, bidang sosial, hukum itu banyak. Tapi kalau untuk fisheries, ya sepertinya hanya ada dua. Berarti ini memang penghargaan yang sangat luar biasa yang dicapai oleh Bapak. Kemudian nggak cuma itu Pak, tadi ada juga Bapak bersama tim internasional berhasil menemukan spesies ikan baru di Kalimantan. Itu gimana ya Bapak proses penemuannya dan bagaimana rasanya jadi bagian dari tim yang mendeskripsikan spesies baru di Indonesia ini? Oke, ya sebenarnya kan banyak ya yang kita kerjakan itu. Kalau kita bekerja di bidang biodiversity, biosistematika itu banyak output yang bisa kita dapat. Salah satunya ya rediscovery atau penemuan ikan yang sudah lama hilang lalu ditemukan kembali. Nah, itu bisa. Atau ikan yang belum punya nama ilmiah lalu kita deskripsikan sebagai spesies yang berbeda. Atau ikan yang memang sudah umum kita temukan di mana-mana tapi dia ada di habitat yang baru. Itu banyak sebenarnya. Jadi yang bisa kita highlight itu bukan hanya spesies baru, tapi spesies lama tapi yang sudah lama tidak ditemukan dan kita temukan. Nah, itu juga memiliki value yang sama dengan penelitian biodiversity yang lain seperti itu. Ya. Berarti itu spesies apa aja nih Bapak yang ditemukan waktu itu di Kalimantan? Khususnya memang tidak hanya Kalimantan, tapi juga bisa dibilang ya seluruh Indonesia. Riset kita ya dari ya Sumatera, dari Kalimantan, ya Jawa, ya Sulawesi, ya Papua begitu. Jadi sebenarnya ya tersebar di mana-mana. Cuman memang kalau dibuat persentasenya itu
memang lebih banyak di Indonesia bagian barat, yang Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah itu yang banyak kita lakukan explore, terutama di freshwater. Berarti Bapak langsung terjun nih ke Sumatera, ke Kalimantan bersama tim penelitian internasional itu Bapak? Saya berada di luar, di pedalaman, mau di Sumatera, Kalimantan, mau di manapun, itu kan juga bagian dari amanat dari fakultas. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus bagi waktu, bagaimana kita eksis di real, berada di ruang lingkup fakultas, tapi juga kita tetap bisa berkontribusi meskipun kita tidak di luar fakultas ya. Oh, baik Bapak. Berarti banyak penemuan-penemuan yang sudah Bapak lakukan di sekitar Indonesia, paling banyak Indonesia Barat ya Bapak? Ya, Indonesia Barat, khususnya Indonesia Barat. Khusus Indonesia Barat bersama tim internasional, peneliti internasional. Nah, berarti itu menjadi bukti bahwa ternyata itu masih banyak organisme akuatik yang perlu dieksplorasi ya Bapak ya? Iya, sangat-sangat banyak, kalau ditanya banyak ya sangat-sangat banyak yang undescribed, yang perlu kita tata ulang, kita kaji ulang. Itu kalau kita hitung ya jumlahnya nggak kehitung begitu. Jadi peluang kita untuk di bidang perikanan itu ya selama kita mau aja itu ya sangat-sangat terbuka, unlimited, bisa dibilang nggak terbatas. Tidak terbatas. Nah, ngomongin soal peluang di perikanan nih, menurut Bapak apa ikan lokal yang menjadi potensi yang bisa diteliti lebih lanjut lagi nih Bapak, yang potensinya besar di Indonesia? Ya kita kalau membahas per individu ya memang tidak akan selesai hanya di podcast ini ya. Ya cuman memang beberapa kajian terakhir itu ikan-ikan siprinid yang paling banyak kita gaji dan potensinya untuk aquaculture ikan siprinid, karena memang siprinid di Indonesia itu salah satu hotspotnya. Nah cuman memang yang jadi masalah sebagian besar dari ikan-ikan yang kita budidayakan itu memang ikan yang berasal dari luar atau introduksi, ikan-ikan yang besar dari Eropa, dari Cina, dari Afrika, itu yang mendominasi. Nah, tantangannya bagaimana kita dengan plasma nutfah kita yang banyak, terutama ikan-ikan siprinid itu juga bisa naik panggung. Naik panggung, ya memang step awalnya ya harus discovery, pencarian dulu. Nah, setelah kita ketahui, baru nanti kita bisa kembangkan ikan-ikan ini mau step up sampai di mana begitu. Ya. Oh baik, berarti ikan siprinid ya Pak yang ya, bisa dikembangkan di bisa. Lokal ini. Terus menjadi peneliti nih Bapak, berarti perlu membangun relasi dengan perguruan tinggi skala internasional karena Bapak ikut di penelitian internasional ya. Bapak ini dengan universitas mana aja nih yang Bapak berkolaborasi untuk penelitian Bapak waktu itu? Banyak sekali ya yang kita kerjakan itu dengan University of Leeds di UK, kemudian University of the Ryukyus Okinawa Jepang, ada juga dari Malaya, ada juga dari Uniza Malaysia, yang paling jauh itu dari Universidad de Maranhão Brazil. Itu salah satu mitra strategis kami yang stabil bertahun-tahun, produktif, itu salah satunya dari Brazil. Berarti ada di Eropa, Amerika Latin sampai Asia ya Pak? Sangat luas ya? Iya, saya juga baru sadar itu ternyata jangkauannya itu hampir seluruh dunia Bapak. Ada Eropa, ada Asia sendiri, ya ada Asia Tenggara sendiri, juga ada Amerika. Ya Afrika mungkin belum ada. Belum. Suatu saat kita bisa mungkin kalau Australia Bapak? Australia ada, cuman kita tidak benar-benar intensif ya. Tapi dengan Australia kita juga punya jejak kolaborasi begitu ya. Cuman memang tidak seintensif negara-negara lain. Berarti ruang lingkupnya ini sangat luas tentang penelitian ikan ya. Sebenarnya seberapa luas sih Bapak ruang lingkup penelitian ikan itu, dan mengapa bidang ini tuh perlu terus dikembangkan? Ya, yang membedakan bidang perikanan itu dengan bidang katakanlah agriculture atau ya agriculture yang kalau kita sebut nama populernya itu adalah Fakultas Lauk Pauk
Nah, itu Fakultas Laut Paut itu ya ada perikanan, ada pertanian, ada teknologi pertanian, ada kedokteran hewan. Itu sebenarnya Fakultas Laut Paut. Ya, ini yang berkontribusi untuk mengisi ransum masyarakat ya. Nah, yang membedakan ya uniknya perikanan tanpa membeda-bedakan dengan prodi lain atau fakultas yang lain. Jadi perikanan itu dia skopnya itu spektrumnya benar-benar sangat luas. Dia bisa mulai bisa kita melihatnya itu pertama dari sektor katakanlah kesehatan. Kita juga ada sektor kesehatannya. Kemudian di pangan kita juga ada. Kemudian konservasi kita ada. Selanjutnya itu adalah di bidang atau di sektor estetika itu ya ornamental, art. Nah itu kita juga ada begitu. Jadi itulah sebabnya kenapa perikanan dulu itu sejarahnya kalau kita konteksnya Indonesia itu kan dulu nyantolnya di Departemen Pertanian. Dulu kita masih tahun 98 ya. Itu perikanan masih di bawah pertanian, tapi perikanan itu kan ya raksasa, nggak bisa dia berada di bawah departemen yang lain. Makanya perikanan itu kemudian dia menjadi entitas kementerian tersendiri. Itu pun dipecah lagi, ada yang perikanan dan kelautan, ada yang kemaritiman. Jadi kemaritiman pun sebenarnya masih ini apa ya luas sekali. Artinya kalau konteksnya Indonesia ya perikanan itu ya di top tier nomor 1. Kita benar-benar berada di titik potensial daripada resources dan lain-lain. Kalau kita konteksnya misalnya seperti negara di Mongolia, kita mau bicara tentang perikanan nggak ada di sana. Jadi mereka pasti di sana sesuai dengan agriculture yang ada di sana. Mungkin kalau di sana lebih dominan adalah peternakan, ya karena tidak ada laut. Yeah. Kita sepertiga berapa? Ya 70% kita itu laut ya, laut. Dan kita tidak mancing, ya itu lebih banyak airnya. Ya itu kan menjadi sebuah ya simptom ya pengingat bagi kita. Ya kita bukan hidup di Brazil, kita bukan hidup di Australia, kita bukan hidup di Amerika. Kita hidup di wilayah yang 70%-nya itu ya air dan 70%-nya itu adalah perikanan. Ya, makanya perikanan itu harusnya itu memang menjadi top tier sebenarnya, bidang yang benar-benar bidang yang top tier. Karena memang Indonesia ini negara maritim ya Bapak. Maritim. Jadi berarti memang penelitian perikanan itu harusnya menjadi nomor 1 di Indonesia. Iya dan memang kalau mungkin kita agak geser ya di mana kalau kita mencari scholarship itu kalau misalnya di Kementerian Keuangan itu bidang perikanan itu ditaruh nomor 1 memang untuk prioritas mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa itu perikanan itu yang ya karena kita sendiri juga sadar ini sektor yang nggak tergantikan. Kalau nggak ada perikanan ya kita mau kemana kalau nggak ada perikanan? Ya bisa kita ngomong Indonesia itu yang ngomong perikanan benar. Indonesia itu harus fokus ke perikanan karena memang kita negara maritim, bukan seperti negara-negara lain seperti kayak Mongolia itu nggak punya ikan ya Pak ya? Iya, seperti negara misalnya Kazakhstan ya atau negara seperti Armenia ya nggak ada kita, atau negara seperti Afghanistan tanpa membeda-bedakan ya kita ya dilala kita itu ya memang ditakdirkan hidup di daerah yang arsipelago atau kepulauan. Ya, memang itu sudah konsekuensi. Baik, mungkin kembali lagi nih Bapak soal penelitian menemukan spesies baru. Kira-kira ilmuwan tuh bagaimana ya Pak cara menelusuri hubungan kekerabatan tiap spesies dan sejarah evolusi ikan yang telah hidup jutaan tahun lalu? Kan tadi Bapak juga bilang soal ikan yang jutaan tahun lalu menghilang terus habis itu muncul lagi, itu juga termasuk penemuan spesies baru. Iya. Sebenarnya begini, pendataan ikan-ikan di Indonesia itu sebenarnya dimulai dari
abad 19, dari abad tahun 1850, 1820, 1830, 1840 dan 50, puncaknya di 1850. Itu naturalis atau peneliti dari Eropa itu berbondong-bondong pergi ke Indonesia untuk meneliti ikan. Kalau kita samakan periodenya itu seperti masa ingat mungkin perang di Penogoro ya. Perang di Penogoro kan perang Jawa ya, perang besar yang lama itu kan, perang Jawa itu kan viral di zamannya, kan viral kan, banyak menelan biaya dan lain-lain, dan juga terjadi hampir di seluruh Jawa. Nah, kita bisa membayangkan di era itu ya, di era perang di Penogoro, ternyata segelintir dari orang-orang Eropa itu pergi ke Indonesia, itu meneliti ikan. Teman-teman yang lain bawa senapan, teman-teman yang lain mungkin naik kuda pergi ke hutan bergerilya. Ternyata ada teman-temannya yang agak nyeleneh justru mengambil ikan-ikan untuk mereka identifikasi sejak saat itu. Nah, kemudian karena database ikan itu sudah ada sejak tahun itu ya, artinya apa? Kita kan harus melakukan cross check ulang di tahun sekarang. Apakah catatan itu masih sama? Nah, jika catatan itu masih sama, artinya memang apa yang terjadi itu tidak banyak perubahan. Tapi ketika sudah catatannya sudah tidak sama, berarti kan ada berubah ya, entah itu dari lingkungannya, entah itu dari komposisinya dan lain-lain. Nah, itu yang menarik. Artinya apa? Ada catatan baru bisa berupa temuan atau berkurang begitu. Misalnya dulu waktu zaman di Ponorogo catatan ikan kita ada 500 spesies. Ternyata setelah kita catat sekarang ya bisa berkurang ya bisa lebih. Kurang dan lebihnya itu juga sebuah novelty. Sebuah novelty. Berkurang satu itu novelty. Bertambah satu itu juga novelty. Nah, ini yang banyak seharusnya kita teliti di situ. Oh baik, berarti berkurang dan bertambahnya ikan itu novelty ya Bapak ya? Novelty. Nah, kemudian salah satu contohnya ikan yang sudah lama tidak diketahui, misalnya ya dia sudah sekian tahun dia sudah tidak diketahui keberadaannya, kemudian baru-baru ini dia bukan muncul tapi ya secara insidental ditemukan secara tidak sengaja. Oh, ternyata ikan ini masih ada. Cuman memang penelitinya yang nggak ada. Nah, baru-baru ini dia teliti ya ternyata ikan ini masih eksis. Ya ada yang seperti itu. Discovery, jadi ya menemukan sesuatu yang sudah lama hilang atau menemukan sesuatu yang sama sekali baru. Itu sama-sama novelty itu. Keren sekali ya Bapak. Berarti banyak banget yang bisa dianggap novelty dalam penemuan ikan, penelitian ikan. Berarti setiap penemuan itu adalah novelty. Nah, Bapak ini kan menjadi salah satu nominasi Lindau Nobel ya, 2026 tahun ini. Kira-kira bisa diceritakan Bapak bagaimana bisa mendapatkan Nobel Lindau itu? Ya, nominasi Lindau Nobel itu kan semacam apa ya, pertemuan yang cukup penting di kalangan para peneliti, dan itu umum semua peneliti di seluruh dunia berbagai macam bidang, dan universitas itu mengirim nominasinya untuk diikutkan begitu di situ. Itu di kota Lindau di Jerman bagian timur bagian barat lah. Nah, yang juga menjadi catatan kalau yang pertama itu ada top 12 di top 2% itu kita masih ada orang perikanannya 2 ya, masih ada 2 orang. Nah, tapi kalau yang Lindau Nobel hanya 1. Ya itu ya menjadi catatan juga, ternyata bidang perikanan itu ternyata bisa step up sampai di sana, ternyata ya bisa step up sampai di sana. Dan itu juga bersanding dengan teman-teman yang di bidang kedokteran, bidang teknologi, bidang hukum, ekonomi. Ya ternyata melalui nominasi ini ternyata bidang perikanan bisa di situ juga gitu, dan sebelumnya belum pernah ada. Itu juga menjadi sebuah catatan.
Berarti Bapak salah satu-satunya dari Indonesia. Iya, so far kalau saya tidak salah ya, kalau tidak salah karena saya melihat listnya dari Indonesia itu kalau saya tidak salah ada berapa belas orang begitu ya, dan yang perikanan hanya satu. Wah, keren sekali Bapak, berarti menjadi satu-satunya ya ini di bidang perikanan dari Indonesia. Ya, dan terutama dari FPK. Terutama dari FPK, bangga sekali FPK UNER punya dosen seperti ini ya. Wow, keren banget. Terus nih Bapak, kan tadi menarik sekali nih soal penelitian-penelitian yang Bapak lakukan secara internasional, skala internasional, dan bahkan sampai mendapatkan nominasi Lindau Nobel 2026. Menurut Bapak bagaimana nih mahasiswa FPK mungkin yang ingin tertarik mengikuti penelitian-penelitian yang seperti itu, bagaimana caranya Bapak? Mungkin ada tips and triknya? Ya, mungkin saya akan bahas bagian ini ya dulu, bagian dasarnya ya, paling mendasar itu yang membedakan mahasiswa kita dengan mahasiswa sains misalnya ya. Kita kan sebenarnya ada di dunia yang satu rumpun kan ya, satu rumpun life science ya, life science, kita di life science. Yang membedakan kita dengan life science yang lain itu adalah life science yang di luar perikanan begitu, mereka mahasiswa itu begini, kuat dengan ini apa, teori dasar. Mereka sangat kuat dengan basic science-nya. Memang kita harus akui teman-teman yang di science itu memang sangat expert di bidang ilmu-ilmu dasar dan life science, khususnya di apa ya, pengetahuan konsep dasar ya. Nah, itu memang yang kita suka tidak suka, memang di mahasiswa perikanan itu tidak se-expert mereka. Nah, tidak se-expert orang-orang teman-teman di life science yang lain. Nah, cuman kelebihannya mahasiswa perikanan itu mereka berangkat dari ketertarikan mereka terhadap dunia perikanan. Mereka tertarik dulu, mereka hobi terhadap ikan, mereka hobi terhadap laut, mereka hobi terhadap pesisir. Mereka berangkatnya dari hobi. Nah, ketika mereka itu berangkat dari hobi, itu banyak hal-hal yang bisa mahasiswa perikanan itu kerjakan, meskipun basic science-nya itu memang tidak sama startnya dengan teman-teman di ilmu sains yang lain. Itu kita punya hobi, punya kesenangan dengan dunia perikanan. Nggak ada kita temukan misalnya di prodi yang lain atau di fakultas yang lain. Contohnya misalnya kalau kita di bidang kimia begitu, apakah ada orang yang hobi membuat ramuan kimia itu kan ada. Ya, kita sulit membayangkan itu. Tapi kalau bagi mahasiswa yang hobi diving, mahasiswa yang senang dengan ikan, itu banyak. Jadi mereka dari akar rumputnya itu kuat. Mahasiswa perikanan itu akar rumputnya kuat karena sangat dekat dengan dengan kehidupan masyarakat. Ada yang sehari-hari memang bergulat dengan dunia ikan, sehari-harinya mereka bergulat dengan dunia usaha perikanan, sehari mereka bergulat dengan dunia pesisir, dan ketika mereka pergi ke fakultas mereka ke perikanan, ketemu ilmu formalnya. Yang saya amati yang tidak ditemui kita di tempat yang lain. Kita berasal dari hobi. Nah, kemudian karena mahasiswa perikanan itu basicnya juga banyak berangkat dari hobi, ini peluang bagi mereka itu untuk banyak berkolaborasi dengan teman-teman yang tidak hanya peneliti tapi juga hobis, juga kolektor, pegiat, konservasionis, banyak jangkauannya. Jadi mahasiswa perikanan mau terlibat kolaborasi dengan peneliti di luar fakultas itu seperti cherry picking aja. Jadi tinggal petik-petik aja. Mau yang sisi komersil ada, yang sisinya sport ada, ya. Yang mau aktivis ada, begitu. Yang mau sangat-sangat strict dengan sains juga ada. Jadi perikanan itu sebenarnya cherry picking kalau kita mau menyadari itu. Berarti yang penting meluaskan relasi ya Pak ya, kayak begitu. Iya. Bertemu dengan orang-orang yang memiliki interest, hobi yang sama. Iya. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita tanpa ketertarikan kita dengan di luar itu sulit sebenarnya. Misalnya kita hanya tahu caranya membesarkan ikan, tahu cara
formulasi pakan ikan. Ya hanya sekedar itu saja. Tapi nggak ada additional value-nya, nggak ada kalau kita tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar. Berarti untuk mahasiswa-mahasiswa FPK nih, jadi nggak cuman belajar di fakultas, tapi juga harus mencari relasi yang banyak sekali ya Bapak di luar sana. Ya, kita cari relasi opportunity yang ada di luar, karena ya perikanan ya di Indonesia ya kita tinggal pilih saja sebenarnya. Oke, berarti yang terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk mahasiswa FPK juga yang tertarik menjadi peneliti, apa pesan Bapak agar mereka bisa tetap memiliki rasa ingin tahu dan dapat memberikan dampak itu di tingkat internasional? Iya, ya melalui jalur peneliti itu kan banyak, mau menggunakan jalur formal. Kalau kita menggunakan jalur formal, step pertama kita ya kita harus pendidikan kita tingkatkan. Itu kalau jalur formal. Tapi kalau kita menggunakan jalur di luar itu juga bisa sangat terbuka begitu ya. Ya kita mau begitu kita keluar daripada Fakultas Perikanan, mau aktif di NGO, mau aktif di lembaga penelitian juga langsung bisa. Itu yang non akademik ya. Tapi kalau kita mau berkarir di bidang akademik ya kita harus tata CV kita di bidang akademik di kualifikasi pendidikan. Makanya mahasiswa perikanan itu ya kalau mau jadi peneliti yang formal akademik ya dia harus ke pascasarjana. Pascasarjana itu ya sudah harga mati, itu sudah syarat utama ya. Tapi kalau ingin dia lebih fleksibel, tidak di jalur akademisi, dari S1 bisa langsung aktualisasi di luar. Berarti banyak cara untuk menuju Roma, teman-teman, untuk menjadi peneliti di bidang perikanan ini. Wow, kita udah sampai di pertanyaan terakhir, teman-teman. Gimana ini? Banyak banget insight yang bisa kita dapat dan highlight dari Bapak Feril. Kita tadi membahas dari bagaimana ilmuwan menelusuri kerabatan antar spesies, terus mengungkap juga tentang prestasi-prestasi Dr. Feril yang sudah didapatkan yang sangat luar biasa. FPK UNER pasti sangat bangga dimiliki dosen dengan prestasi yang sebegitu banyaknya, dan juga memahami mengapa penelitian menjadi sangat penting bagi kita semua di masa depan. Baik, mungkin sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin dari Bapak Feril ada sepatah dua kata motivasi untuk mahasiswa FPK UNER nih Bapak yang interesting ke penelitian ikan. Ya, kalau kita rangkum apa yang kita bahas tadi itu kaitannya dengan perikanan Indonesia, mahasiswa dan lain-lain. Itu saya punya tagline itu bunyinya begini: kenali ikanmu, kenali negerimu. Nah itu yang akan menjadi seharusnya tagline kita bersama. Oke, kenali ikanmu, kenali negerimu. Keren banget. Terima kasih banyak Dr. Feril sudah mau datang ke podcast kecil-kecilan kita ini, Oceanic Podcast. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. See you in our next video yang pasti jelas narasumber dan topiknya bakal lebih seru lagi dari sebelumnya. Bye! Oceanic Podcast. Listen deeper, think wider.